sekalian yang saya muliakan, bahwa pada hari ini telah sampai waktu sesuai surat dari Bapak Camat Kemipang bahwa di Desa Tempelas, yaitu sosialisasi penanggulangan bencana hutan dan lahan, masalah kebakaran. Yaitu terima kasih kepada Bapak Camat, pihak kecamatan dan Bapak Camat khususnya selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan tahun kemarin yang memang banyak menimbulkan kerugian atau benda dan menyengsarakan kita. Nah itu. Nah sehingga menelan daripada akibat atau penyebab daripada terjadinya kebakaran dan lahan itu memang sudah besar adalah karena unsur manusianya, ulah-ulah kita juga. Nah, memang ada yang memang karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Kemarau tidak bisa kita cegah. Lalu terjadi kemarau yang panjang, banyak lahan yang terbakar. Yang pertama setelah diteliti bahwa kebakaran itu 90% dari kebakaran itu adalah merupakan jadi api kelunen. Silakan Bapak Ibu melihat slide bagaimana sudut pandang hukum adat dan masyarakat adat kita tentang penggunaan lahan dan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak tempo dulu sampai sekarang. Tapi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, saya yakin dan percaya mereka inilah pelaku sejarah yang memang tahu persis betul bagaimana melestarikan hutan itu sendiri dari zaman kita sebelum merdeka sampai kita 1990. Apa dilakukan dengan sengaja itu hukuman 10 tahun dan denda 200 juta. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja 1 tahun dan denda 100 juta. Kemudian ada juga yang mengatur itu undang-undang tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu pada pasal 108. Terus setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ini, 69 ini intinya melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar. Itu pasal yang 69 bunyinya ayat 1-nya. Itu dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Betul saja melakukan kebakaran, tentang pembakaran lahan. Nah, itu ada maksimal dari Kapolda Kalteng kepada yang telah disampaikan tadi, instruksi dari Pak kemarin yang saya sama Pak Juan sama Pak Siapa kemarin masuk ke tangga sana dari Sungai Besar masuk ke sana 5 kilo Pak. Setelah turun kelotok banyak kayu roboh, nggak bisa jalan ke sana, kelotoknya mau dan mau kita jalan kaki. Nah, itu kan membuat capek kita juga, begitu. Jadi harapan kami ya peladang-peladang atau pencari ikan di dalam ya tolong jangan sembarangan buka api, karena kalau tidak orang yang buka api tidak mungkin bukan itu terbakar. Itulah yang harapan-harapan dari pemerintah dan dari kami ini untuk menghimbau kepada warga yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Adilan dan khususnya juga kami Pak, karena himbauan ini itu kan tadi sudah dijelaskan kalau menanam padi atau apapun tidak boleh membakar lahan. Jadi apa solusi untuk masyarakat ini supaya mereka bisa melanjutkan pekerjaannya dalam bercocok tanam karena tidak boleh membakar? Karena kebiasaan di mana-mana pun khususnya di SN Kumbang kalau mau bercocok tanam terutama menanam padi lahannya harus dibakar. Jadi bagaimana solusi mengatasi hal tersebut tolong dijelaskan. Karena masih banyak masyarakat yang tanam. Ya, terima kasih. Karena saya dengar tadi kan musim-musim kemarau panjang. Seandainya Pak begini Pak, karena saya kan punya kebun tapi di kebun saya sendiri saya pesan aja
Bapak kemarin juga lihat bapak-bapak yang berkunjung ke sana, saya punya tebasan, tapi kurang lebih besarnya sekitar 1 hektar lah. 1 hektar, rencananya mau saya tanam sayur-sayuran, Pak. Itu rencananya, Pak, saya mau bakar. Apa boleh ini? Tapi sekarang saya bakar, karena saya kan musim-musim sekarang. Musim banjir, musim air ada. Karena di sekitar lahan saya, Pak, di sekelilingnya air. Apakah itu boleh atau enggak, itu saya tanyakan, Pak. Terima kasih.